Adalah yang pertama, membangun keterampilan membuat PC untuk percobaan difraksi cahaya serta dapat menentukan panjang gelombang cahaya laser. Dasar teori yang kami gunakan adalah cahaya dalam kehidupan sehari-hari dapat dimanfaatkan oleh para makhluk hidup. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik di mana mempunyai banyak sifat, diantaranya dapat dibiaskan, dipantulkan, difraksi, berinterferensi, dan polarisasi. Salah satu sifat cahaya adalah difraksi, di mana sifat gelombang cahaya akan dibelokkan oleh rintangan atau halangan. Semakin kecil rintangan atau halangan, maka penyebaran gelombangnya semakin besar. Pendifraksian gelombang pada beberapa macam jenis-jenis difraksi gelombang, yakni difraksi celah tunggal, difraksi Fresnel, difraksi celah ganda, celah majemuk, dan Fraunhofer. Difraksi celah tunggal menghasilkan pola interferensi, maka syarat untuk terjadi difraksi adalah pada garis gelap, yaitu D sin theta sama dengan M lambda, di mana M sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan pada garis terang, yakni D sin theta sama dengan kurung buka M plus setengah, kurung tutup kali lambda, di mana M sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan untuk difraksi kisi atau majemuk pada pola terang, yaitu adalah D sin theta sama dengan M lambda, di mana M sama dengan 1, 2, 3, dan gelapnya D sin theta sama dengan kurung buka M plus setengah, kurung tutup lambda, di mana M sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Alat dan bahan yang kami gunakan pada percobaan ini yang pertama adalah kaset, kedua isolasi, 3 laser, 4 penggaris, 5 silet, dan 6 jarum pentul. Berikut ada gambar set alat percobaan dari percobaan kisi difraksi. Baik, selanjutnya teknik pengambilan data. Untuk pengambilan data yang pertama, yaitu celah tunggal, dimulai dengan menyiapkan alat dan bahan, kemudian memotong silet menjadi 2 bagian, taruh secara berpunggungan pada kaset. Yang ketiga, mengatur lebar celah dan rekatkan dengan isolasi. Kemudian mengatur jarak posisi dari tembok ke kaset dan menghidupkan laser, serta mengamati pola difraksi pada dinding. Dan yang terakhir, mengukur dan mengambil data pola bayangan. Lalu yang kedua, celah ganda. Dimulai dengan menyiapkan alat dan bahan, kemudian memotong silet menjadi 2 bagian, dan taruh secara berpunggungan pada kaset. Lalu meletakkan 2 jarum pentul di tengah silet secara berpunggungan, mengatur lebar celah dan rekatkan dengan isolasi, mengatur jarak posisi dari tembok ke kaset, menghidupkan laser dan mengamati pola difraksi pada dinding, dan yang terakhir mengukur dan mengambil data pola bayangan. Yang ketiga, untuk celah lingkaran, yang pertama menyiapkan alat dan bahan, kemudian memotong silet menjadi 2 bagian, taruh secara bertumpukan pada kaset. Yang ketiga, merekatkan silet dengan isolasi, mengatur jarak posisi dari tembok ke kaset, kemudian menghidupkan laser, dan mengamati pola difraksi pada dinding. Dan yang terakhir, mengukur dan mengambil data pola bayangan. Untuk yang keempat, yaitu celah persegi. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan, kemudian memotong 2 buah silet menjadi 2 bagian, lalu taruh secara berpunggungan pada kaset. Yang ketiga, mengatur lebar celah dan rekatkan silet dengan isolasi. Mengatur jarak posisi dari tembok ke kaset, menghidupkan laser, dan mengamati pola difraksi pada dinding. Dan yang terakhir, mengukur dan mengambil data pola bayangan. Berikut merupakan data percobaannya. Untuk hasil pengamatan diperoleh celah tunggal seperti gambar yang pertama. Lalu celah ganda diperoleh seperti gambar yang kedua di sisi kanan atas. Lalu untuk celah lingkaran seperti di gambar yang ketiga di sisi kiri bawah. Dan untuk yang celah persegi diperoleh pada gambar keempat, yaitu di sisi bawah kanan. Untuk data pengamatannya, yang celah tunggal
jarak kisi ke layarnya adalah 85 cm. Kemudian, jarak antar celahnya untuk terang pertama yaitu 0,2 cm dan untuk terang kedua yaitu 0,4 cm. Lalu, untuk celah ganda, jarak kisi ke layarnya 115 cm. Untuk jarak antar celahnya, terang ke-1 yaitu 0,3 cm dan terang kedua 0,35 cm. Yang ketiga, untuk celah lingkaran, jarak kisi ke layarnya adalah 90 cm, lalu jarak antar celahnya untuk terang pertama yaitu 0,25 cm dan untuk terang kedua 0,3 cm. Yang keempat, celah persegi. Jarak kisi ke layarnya adalah 125 cm dan jarak antar celah untuk terang pertama yaitu 0,25 cm dan untuk terang keduanya 0,45 cm. Selanjutnya, data pengamatan tersebut kami analisis dengan untuk memperoleh panjang bayangannya menggunakan persamaan lambda dikali M sama dengan dx per akar x kuadrat ditambah L kuadrat. Dan beserta rumus relatifnya yaitu S lambda per lambda dikali 100%. Untuk difraksi celah tunggal, pada terang pertama diperoleh panjang gelombang atau lambdanya sama dengan 0,24 kali 10 pangkat min 5 cm. Lalu, dengan ralat relatif 3,26%. Lalu untuk terang kedua, lambda atau panjang gelombangnya diperoleh 0,47 kali 10 pangkat min 5 cm dengan ralat relatif 4,49%. Selanjutnya, analisis data difraksi celah ganda pada terang ke-1 didapatkan ralat sebesar 1,16% dan terang kedua sebesar 50,3%. Untuk difraksi celah lingkaran, terang ke-1 mendapatkan ralat sebesar 13,7%, untuk terang kedua sebesar 5,8%. Untuk difraksi celah persegi, terang ke-1 sebesar 54%, terang kedua ralat sebesar 4%. Selanjutnya adalah pembahasan. Difraksi celah tunggal untuk terang pertama diperoleh lambda sama dengan 0,24 kali 10 pangkat minus 5 cm dengan ralat relatif sebesar 3,26%, 3 angka penting, dan untuk terang kedua lambda sama dengan 0,47 kali 10 pangkat minus 5 cm dengan ralat relatif sebesar 4,49%, 3 angka penting. Untuk difraksi celah ganda, terang pertama diperoleh lambda sebesar 2,6 kali 10 pangkat minus 5 cm dengan ralat relatif sebesar 1,16%, 3 angka penting, dan untuk terang kedua lambda sama dengan 3,04 kali 10 pangkat minus 7 cm dengan ralat relatif sebesar 50,3%, 2 angka penting. Untuk difraksi dengan lubang berbentuk lingkaran, terang pertama diperoleh lambda sama dengan 2,77 kali 10 pangkat minus 6 cm dengan ralat relatif sebesar 13,7% dengan 2 angka penting, dan untuk terang kedua lambda sama dengan 3,33 kali 10 pangkat minus 6 cm dengan ralat relatif sebesar 5,8% dengan 3 angka penting. Kemudian untuk difraksi dengan lubang berbentuk persegi 4, terang pertama lambda diperoleh 2 kali 10 pangkat minus 6 cm dengan ralat relatif sebesar 54%, 2 angka penting, dan untuk terang kedua lambda sebesar 3,59 kali 10 pangkat minus 6 cm dengan ralat relatif sebesar 4% dengan 3 angka penting. Oke, saya akan melanjutkan tentang pembahasan dari kelompok 2.
panjang gelombang sinar laser merah yang diperoleh melalui pengamatan akan sebanding dengan panjang gelombang cahaya merah yang sebenarnya, yaitu sekitar 620 sampai 750 nanometer. Terlihat perbedaan yang cukup besar. Adapun kesalahan yang terjadi mungkin disebabkan pada saat praktikum kurang teliti dalam penandaan pola gelap terangnya, sehingga pengambilan serta analisis data kurang tepat dan mungkin juga disebabkan oleh alat yang digunakan. Dari percobaan ini dibutuhkan ketelitian yang cukup tinggi untuk melihat pusat terang dan pada saat untuk mengukur jarak celahnya. Kesimpulannya yaitu difraksi merupakan peristiwa pembelokan arah rambat cahaya ketika melewati sebuah celah atau objek. Pola difraksi akan teramati ketika melewati sebuah celah tunggal, celah ganda, 3 celah, celah berbentuk persegi panjang, celah berbentuk lingkaran, dan lain sebagainya. Menentukan panjang gelombang cahaya dapat dilakukan dengan metode difraksi menggunakan kisi difraksi. Sehingga melalui percobaan ini akan diperoleh nilai panjang gelombang lasernya, yaitu pada 4 macam percobaan kisi difraksi, yaitu kisi celah tunggal, kisi celah ganda, kisi lubang lingkaran, dan kisi lubang persegi 4. Untuk daftar pustakanya, kami mengambil rujukan dari kedua jurnal tersebut. Untuk lampirannya dapat dilihat bahwa celah tunggal, celah ganda, celah lingkaran, dan celah persegi sudah termuat dalam data percobaan. Demikian presentasi dari kelompok 2 tentang percobaan difraksi. Jikalau ada kurang, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.